Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Baik. Oke, hari ini mau belajar sama ibu kan? Enggak. Mau. Iya. Iya bu, belajar biologi kita. Oke Bu. Gimana kita sampai mana belajarnya? Sekarang materi kita apa? Satu dulu Bu. Kemarin kita sampai ekosistem. Sekarang materi kita apa? Keragaman hayati Bu. Oh, iya, benar. Pertemuan kali ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen nama kalian semua terlebih dahulu ya. Karmelila Auliani, Nabila Nurul Azizah, Maisha Tulima, selanjutnya Nelsi Yunisa, Dinda Aldea Madani. Hadir Bu. Oke, pas ya semua muridnya. Oke, sebelum ibu menerangkan udah ada yang udah baca. Kenapa Nelsi? Enggak Bu. Sebelum ibu menerangkan materi, ada yang udah membaca materi keanekaragaman hayati? Belum ada ya? Oke. Baiklah, ibu akan mulai pembelajaran hari ini mengenai keanekaragaman hayati. Pertama, ibu akan membahas konsep dari keanekaragaman hayati itu tersebut. Keanekaragaman hayati memiliki artian yang merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari sebuah ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan. Terus pengertian dari hayati. Kalau hayati itu sendiri berarti hidup. Jadi jika digabungkan, pengertian keanekaragaman hayati merupakan sebagai keanekaragaman atau sebuah keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan. Perbedaannya mulai dari apa tadi Ibu jelasin? Perbedaannya mulai dari bentuk, ukuran, warna, serta sifat-sifat. Nah, itulah pengertian dari keanekaragaman hayati. Oke, sampai di sini paham mengenai pengertian keanekaragaman hayati? Paham Bu. Nah, selanjutnya tingkatan sebuah keanekaragaman hayati. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati itu bisa dibedakan menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatan gen, ada tingkatan spesies atau jenis itu sama, dan ada berdasarkan tingkatan ekosistem. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ada yang tahu mengenai gen? Gen itu apa? Kromosom. Ya, benar. Ada kata-kata kromosom juga. Dinda Alde. Gen itu berkaitan dengan pewarisan sifat Bu. Ya, benar. Dan yang lebih lengkapnya
gen adalah faktor pembawa sifat, benar tadi yang dibilang Dinda sama Nurul, yang terdapat di sebuah atau di dalam kromosom. Ya, benar. Kromosom tersebut terdapat di inti sel. Keanekaragaman gen tersebut dapat ditunjukkan antara lain dalam variasi bentuk, fungsi maupun jenis dari sebuah gen. Misalnya pada manusia, kita manusia ada gen yang mengontrol bentuk wajah kalian itu dikontrol oleh si gen. Nah, ada juga faktor gen rambut, warna rambut, jenis kelamin, warna kulit. Itu contohnya jika dari manusia. Gen adalah materi yang mengendalikan sifat atau karakter, bukan saja bentuk, tetapi sifat juga termasuk gen. Dengan adanya keanekaragaman gen atau dengan adanya banyaknya gen dalam suatu kelompok, sifat-sifat di dalam suatu spesies bervariasi. Nah, misal dalam satu kelas nih, kalian beda-beda sifatnya, ada yang pemalu, ada yang pemarah. Nah, itu yang menciptakan, ada yang pemalas. Itu yang menciptakan sebuah ya benar yang dibilang Dinda, variasi. Selanjutnya Ibu akan bahas sekilas tentang tingkatan yang kedua, itu tingkatan spesies. Keragaman pada tingkat jenis atau spesies tersebut terjadi karena adanya variasi dari spesies tersebut. Variasi dari kalian sama yang Ibu contohkan tadi. Ibu jelaskan aja ya di papan perbedaan dari gen, terus tingkat dari berdasarkan tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Ibu jelaskan di papan ya, tolong diperhatikan papan tulisnya. Baik Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tingkatan dari keanekaragaman hayati, di mana tingkatan keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3. Ada tingkat gen, ada tingkat spesies, dan ada tingkat ekosistem. Nah, yang pertama itu mengenai tingkatan gen, di mana gen merupakan materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Di kolom mengendalikan sifat atau karakter, pada keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan adanya perbedaan atau variasi dari si gen tersebut. Ada gen yang mengendalikan bentuk wajah itu gennya. Terus ada gen yang mengendalikan warna kulit. Nah, atau misal contohnya yang lain, pada contoh tumbuhan misalnya, keanekaragaman tingkat gen ini dikenali cukup mudah dengan ciri-ciri yang memiliki variasi yang sama, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Nah, misalnya pada padi itu ada namanya Oryza sativa. Ada padi itu kan ada Oryza sativa nama latinnya, di mana dengan varietasnya tuh ada jenis-jenis padi juga. Ada padi rojo lele, ada padi ciliwung dan lain-lain. Itu contoh dari tingkat gen pada tumbuhan, dan kalau pada manusia itu tuh dikendalikan misalnya dalam bentuk wajah gennya. Yang kedua itu pada tingkat spesies. Nah, pada tingkatan spesies keanekaragamannya itu karena adanya
adanya variasi dari spesies tersebut. Adanya variasi dari si spesies tersebut. Misalnya gini, dalam golongan burung kita dapat menjumpai beberapa jenis, misalnya ada burung, kelompok burung, ada kelompok ayam, ada kelompok itik, dan lain-lain. Misalnya angsa, itu termasuk kepada golongan burung pada tingkat spesies. Selanjutnya mengenai tingkat ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem, yang dimaksud dengan ekosistem ini kan adanya hubungan timbal balik antara atau interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Itulah ya ekosistem. Dimana kalau abiotik ini yang tidak hidup seperti suhu, habis itu udara, matahari, terus habis itu pH dan lain-lain. Pokoknya yang bergantung kepada komponen-komponen ini termasuk abiotik. Sedangkan biotik itu kayak makhluk hidup yang berhubungan dengan seperti makhluk hidup tuh terbagi juga kayak kita, manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, habis itu dengan beraneka ragamnya kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati, terbentuklah sebuah ekosistem. Dengan adanya keanekaragaman dari interaksi ini terbentuknya ekosistem. Nah, contoh dari ekosistem seperti ada ekosistem hujan tropis, ada ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Kalau padang rumput nih saya jelaskan secara detailnya, itu tuh adanya kayak makhluk hidup seperti hewan mamalia, herbivora, karnivora itu di padang rumput. Terus kalau ada ekosistem gurun. Oke, mungkin sekian dari tingkatan keanekaragaman hayati, di mana ada tingkatan gen, ada tingkatan spesies, dan ekosistem. Pada gen itu merupakan pengendalian sifat. Ada yang kurang paham atau kurang jelas tulisannya? Sudah paham, Bu? Oke, sekarang Ibu mau coba tanya ya. Yang Ibu jelaskan tadi, gen itu apa? Pewarisan sifat. Tolong tunjuk tangannya Nabila Nurul kalau mau jawab. Ya udah, Nabila Nurul apa? Pewarisan sifat, Bu. Oke. Kalau ada perbedaan dia bisa menciptakan variasi. Perbedaannya itu bisa berupa apa aja tadi? Ya. Sifat itu kayak sifat malas, sifat rajin, sifat baik, ya benar. Warna rambut, warna kulit, Ya, bagus jawaban Dinda dan Nurul. Bisa Ibu terima. Oke, berdasarkan yang Ibu tulis tadi itu ada keanekaragaman apa aja tadi tingkatannya? Ada gen, spesies, sama ekosistem ya, berdasarkan yang Ibu tulis di papan. ya Bu. Sampai sini paham? Selanjutnya Ibu akan ngasih tahu ke kalian bahwa
kita harus patut bangga di mana keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk golongan yang tertinggi di dunia. Maksudnya kita itu dilirik oleh dunia lebih tinggi daripada Amerika dan Afrika, di mana ia tuh sama-sama beriklim tropis seperti kita. Nah, macam-macam keanekaragaman hayati, kalau yang ekosistem, spesies sama gen itu tuh tingkatan. Kalau macam-macam keanekaragaman hayati ada keanekaragaman tumbuhan dan ada ya flora dan fauna. Fauna itu termasuk keanekaragaman hewan. Dimana kalau misalnya keanekaragaman tumbuhan, apa jenis-jenis tumbuhan yang menjadi ikon Indonesia? Rafflesia Moldi ya. Oke, betul. Terus ada satu lagi yang lebih banyak ditemukan itu seperti suku anggrek atau dengan bahasa latinnya orchid, suku orchid. Anggrek atau suku orchid tersebut merupakan suku yang terbesar. Ditaksir terdapat ada 3.000 jenis bunganya. Kalau jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi itu tuh seperti kacang-kacangan yang kalian makan itu. Terus ada sejenis jambu-jambu, meranti. Itu merupakan jenis tumbuhan atau keanekaragaman tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya itu keanekaragaman hewan. Kalau keanekaragaman hewan apa contohnya? Di Sumatera aja terlebih dahulu. harimau Sumatera. Ya, itu menjadi ikon kita ya. Terus abis itu ya komodo itu tuh juga ikon dari Indonesia. Abis itu kalau misalnya di Afrika apa ikonnya? Nurul, perhatikan ibu menerangkan. Di mana, Bu? Di Afrika. Afrika, Australia. Australia, Komodo. Komodo. Nah, iya, ibu menjebak kalian. Ya, benar. Kenapa? Nah, sebagai manusia kita diberikan akal dan hati nurani oleh pencipta kita. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita diberikan akal dan hati nurani, kegiatan kita bisa menyebabkan kerusakan bagi keanekaragaman hayati. Contoh simpelnya aja seperti kita melakukan pencemaran. Selanjutnya ada penebangan. Terus habis itu kegiatan-kegiatan kita seperti penggunaan pestisida itu termasuk ke dalam kegiatan yang bisa merusak keanekaragaman hayati kita. Bagaimana apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah memelihara keanekaragaman hayati. Memeliharanya itu bisa seperti penghijauan. Terus habis itu pembuatan taman kota, pembiakan institusi dan siapa yang tahu pembiakan in situ dan ex situ? Pembiakan Dari dalam, kalau itu dari luar. dari luar dan dalam, ya benar. Kalau misalnya yang in situ berarti di dalam, berarti misalnya kayak membuat kebun binatang itu merupakan pembiakan secara in situ atau menjaga secara in situ. Terus habis itu cagar alam di ujung kulon. Terus habis itu pembiakan ex situ itu pembiakan di luar habitat aslinya, tetapi suasana lingkungan dibuat mirip dengan aslinya. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ya pelindungan alam. Terus habis itu bisa dengan pengawetan hutan seperti yang ibu bilang tadi, atau kegiatan reboisasi yang kita kenal. Habis itu pelindungan marga dan satwa. Sampai di sini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Ibu submit tugas, kalian bikin tugas tersebut, jawab langsung di sana. Ibu kasih waktu kalian ibu kasih waktu kalian sebanyak 20 menit. Bisa dikerjakan berdiskusi sama teman-teman sekitar. Tidak ada yang ribut ya anak-anak. Sembari kalian mengerjakan tugas, ibu akan bikin 15
upaya pelestarian adat karya Parang. Baik, Bu. Baiklah, selanjutnya itu ada upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Upaya pelestarian kita terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati saya singkat jadi KH. Yang pertama, kita bisa melakukan perlindungan alam. Perlindungan alam. Nah, habis itu perlindungan alam ini terbagi juga, ada ketat, ada perlindungan alam terbimbing dan taman nasional. Ketat, terbimbing, taman nasional. Nah, yang kedua ada upaya yang kita dapat lakukan, yaitu pengawetan hutan. Pengawetan hutan. Habis itu yang ketiga ada perlindungan marga satwa. Perlindungan marga satwa. Mungkin itu beberapa upaya yang kita dapat lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia ini. Jadi upayanya itu ada perlindungan alam, ada ketat, perlindungan alam yang ketat terbimbing sama taman nasional. Habis itu ada pengawetan hutan, dan yang ketiga ada perlindungan marga satwa. Silakan dicatat dahulu. Baiklah, itu tadi yang Ibu udah bikin di papan tulis, bisa dipahami tentang upaya-upaya. Ada jelas tulisannya kan? Ada, Bu. Oke, selanjutnya mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita lanjut yang lain. Atau ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu, Oh iya, baik, tentang Dinda. perlindungan alam. Iya. Apakah itu ada bagian-bagian dari perlindungan alam itu? Oh iya, baik. Jadi perlindungan alam tersebut dia memiliki 3 macam. Nah, berdasarkan pertanyaan dari Dinda Alde tadi, apa bedanya perlindungan alam ketat, terbimbing sama taman nasional? Ya, kalau perlindungan alam yang ketat, perlindungan alam ketat pertama ya, dia itu tanpa campur tangan manusia. Tanpa kata kuncinya ya. Nah, biasanya daerah ini digunakan untuk kepentingan ilmiah, untuk kepentingan ilmiah. Contohnya itu Ujung Kulon. Example, sini saya bikin Ujung Kulon. Itu yang ketat. Penjelasan yang kedua itu secara terbimbing. Berarti terbimbing itu lawan katanya adalah adanya campur tangan manusia atau adanya campur tangan manusia untuk mengurus perlindungan alam ini, campur tangan. Contohnya itu
seperti Kebun Raya Bogor. Contohnya Kebun Raya Bogor. Yang ketiga itu Taman Nasional. Di mana dia tuh ada wilayah yang luas. Itu ciri-ciri utamanya. Karena Taman Nasional ini khas bagi ilmu pengetahuan, pengelolaannya ini langsung berada di bawah pemerintahan, Nah, itu ciri-cirinya. Dia itu dapat dikunjungi dan dikelola untuk kemanfaatan manusia tanpa mengubah ciri-ciri ekosistem. Tanpa mengubah ciri-ciri dari ekosistem. Nah, contohnya ini ada Taman Nasional Gunung Gede. Yang terletak di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Di mana Taman Nasional Gunung Gede ini mewakili hujan tropis pegunungan di Jawa. Karena iklimnya yang lembab, kawasan ini didominasi oleh tumbuh-tumbuhan paku-pakuan. Oke, berikut ialah upaya pelestarian keanekaragaman hayati di bagian perlindungan alam. Ada perlindungan alam ketat yang pertama, yang terbimbing, dan taman nasional. Kalau alam ketat itu tanpa campur tangan manusia, digunakan untuk kepentingan ilmiah. Contohnya adalah ujung kulon. Kalau yang terbimbing itu adanya campur tangan manusia, seperti kebun raya. Dan yang ketiga itu adanya taman nasional. Itu tuh ciri utamanya adalah memiliki wilayah yang luas, berada di bawah pemerintahan, dan yaitu tanpa mengubah ciri-ciri dari ekosistem. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Gede yang terdapat di Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Mungkin bisa dicatat dan dipahami poin penting dari perlindungan alam ketat ini. Tiga macam kategori. Yang pertama ada perlindungan alam ketat. Perlindungan alam ketat itu di mana keadaan alam dibiarkan menurut kehendak alam tanpa campur tangan manusia, kecuali jika diperlukan. Biasanya daerah ini digunakan untuk kepentingan ilmiah atau penelitian, misalnya seperti Ujung Kulon ataupun Pulau Panaitan. Ada yang tahu Pulau Panaitan? Bisa lihat di Google saja ya. Selanjutnya perlindungan alam terbimbing. Yang kedua, keadaan alam di suatu daerah tidak dilepaskan begitu saja, tetapi dibina oleh para ahli. Misalnya Kebun Raya Bogor, itu contohnya ya. Dan yang ketiga itu seperti Taman Nasional. Biasanya meliputi daerah yang sangat luas, tidak boleh ada bangunan tempat tinggal, dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Dimanapun itu, Taman Nasional itu memiliki ciri-ciri di mana tersedianya kawasan yang cukup luas bagi pengembangan satu atau lebih ekosistem yang tidak banyak dikunjungi oleh manusia. Dalam kawasan ini berkembang jenis tanaman dan hewan yang memiliki nilai ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri dari Taman Nasional, karena
kepentingannya yang khas bagi ilmu pengetahuan. Pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Dan yang ketiga, karena memiliki unsur ilmu pengetahuan dan daya tarik ilmiah. Terus habis itu, dan dia tidak boleh dan tanpa mengubah ciri-ciri ekosistem. Kalau kita membuat taman nasional, itu kita tidak boleh mengubah ekosistem sekitarnya. Begitulah pembagian dari jenis-jenis perlindungan alam. Apakah Dinda sudah mengerti? Sudah, Bu. Makasih. Ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, Contoh dari situ tadi contoh dari X itu. Contoh dari X itu tadi, ya, pembuatan kebun binatang itu X itu. Itu kayak kebun binatang. Kalau yang in situ seperti cagar alam yang terdapat di Kulon. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin sekian materi dari Ibu. Nanti Ibu kasih kalian tugas. Oh ya, tugasnya bisa kalian lihat langsung di e-learning. Ibu baru ingat, kalian kerjakan besok dikumpulkan ya. Baik, Bu. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini mengenai keanekaragaman hayati. Siapa yang bisa, silakan tulis tangan atau Ibu pilih orangnya. Ya, siapa? Dinda, Esi, Misha, Nabila atau Karmelila bisa? Makan dulu. aku tadi udah banyak ngomong. Ya, bisa. Ayo ya, udah biar adil. Ibu saja satu-satu. Dari Karmelila, yang berdasarkan Ibu jelaskan tadi, apa yang bisa disimpulkan? Boleh tentang pengertiannya atau jenis-jenisnya. Karmelila, Itu Bu, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. oke, cukup. Coba sama kesimpulan yang lain. Ini. Keanekaragaman hayati Ya, selanjutnya Itu mewariskan seperti sifat, warna rambut, warna kulit, jenis kelamin. ya, Nah, terus dalam perlindungan itu ada secara in situ maupun ex situ. In situ itu contohnya cagar alam Ujung Kulon, dan ex situ itu seperti kebun zoo. ya, kebetulan. Oke, cukup. Misha, coba Misha. Bu Dinda, Bu, Oke, kembali Misha. upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam itu melakukan reboisasi, mendirikan cagar alam, Ya. memelihara para buaya. Ya, cukup. Cukup. Ada tambahan dari Meisha dan Nelsi? Cukup, Bu. Oh ya, Ibu rasa cukup, sudah merangkum semuanya. Oke,
Oke, pada siang hari ini mungkin sekian materi dari Ibu. Jangan lupa dibuat tugasnya. Kita ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya. Dadah, Bu.